Assalamualaikum teman-teman, udah masuk puasa ke-10 ya. Semoga puasanya gak ada batal nih ya buat semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Kecuali kalau perempuan pasti ada ya liburnya. Dan ini tuh pagi hari ya teman-teman, aku tadi beli belanjaan gitu ke tukang sayur. Karena memang teman-teman bisa lihat ya, aku jarang food prep. Jadi selama 1 bulan ini aku baru food prep sekali. Padahal ini udah masuk minggu ketiga. Dan ini aku belanjaannya tuh beli labu ya teman-teman, waluh aku bilangnya ya, kalau di kampung aku bilangnya waluh. Terus aku juga beli ini bumbu pecel, terus beli lengkuas, dan untuk daun-daunnya itu tadi aku beli di kakek-kakek gitu. Tadi kebetulan pas aku beli sayur tuh lewat, jadi bawa sayuran gitu dipikul dan banyak banget jualannya. Akhirnya aku beli dan murah banget ya teman-teman. Satu iketnya itu tadi aku beli daun kacang harganya 3.000, terus kangkung 2.000, terus daun kenikirnya itu 3.000. Jadi aku belanja 8.000 itu udah dapet 3 ikat. Terus kenikirnya itu ada di iketan itu masih ada 3 lagi di ikat-ikat kecil tapi dijaduin satu gitu teman-teman, murah banget. Nah, dan aku juga ini beli cumi sama beli ikan ya yang udah aku kasih jeruk. Dan ceritanya untuk cumi ini aku mau goreng crispy buat Mas Akmal, karena memang Mas Akmal itu baru pertama aku masakin cumi ya teman-teman, karena dia nggak suka, baunya nggak enak, katanya amis. Dan ini aku akalin, aku pakein tepung bumbu sajiku begini, aku mau goreng kering gitu. Karena pernah waktu makan ramen ada topping cumi gitu digoreng crispy, dia mau teman-teman, jadi nggak ngerasa baunya gitu. Awalnya dia nggak sadar kalau itu cumi, karena memang aku diem aja sih mau lihat respon dia dimakan apa enggak. Ternyata dimakan sama dia itu pas makan ramen. Akhirnya aku kepikiran, oh iya ya, nanti kalau misalkan masak cumi aku mau bikin begitu, atau mungkin udang ya. Kalau udang aku sih belum nyoba teman-teman, ini aku mau nyoba cumi dulu, aku mau masakin buat Mas Akmal. Dan ini untuk cuminya aku memang sengaja belah gitu karena ukurannya kecil ya teman-teman. Jadi kalau mau dipotong bulat-bulat ring gitu terlalu kecil. Akhirnya aku cuman belah-belah aja, aku bersihin. Dan aku mau marinasi dulu pakai tepung bumbu tadi. Dan sisanya nanti untuk tepungnya aku bisa balur-balurin sebelum digoreng. Kebetulan aku ini setar habis sholat ya teman-teman. Jadi jam 3 itu aku udah start, biar nanti tuh nggak buru-buru. Kalau aku masak tuh kalau udah selesai itu enak, jadi pas udah nunggu buka tinggal nonton atau rebahan atau ngajarin anak-anak ngaji itu udah tenang gitu. Kalau misalkan jam setengah 6 aku belum beres tuh kayaknya kayak terburu-buru gitu, jadi nggak fokus mau ngerjain apa tuh, asal salah aja gitu teman-teman. Nah ini aku aduk-aduk untuk bumbunya, jadi biar meresap ke dalam cuminya. Dan aku bakal tinggal sebentar ya, nanti aku diemin sekitar 10 menit atau 15 menit. Aku bakal ngerjain yang lain ya teman-teman. Dan ini udah selesai, aku taruh dulu dan aku lanjut siapin bahan lain untuk aku buka puasa. Ini ada cireng, Mas Akmal request cireng daripada beli. Aku tadi di tukang sayur ada, jadi aku beli. Terus ini sayuran aku mau bikin pecel ya teman-teman, atau lotek lah. Lotek itu kembarannya gado-gado. Kalau orang Jawa Barat pasti tahu lah ya untuk lotek itu apa. Dan itu ada adonan buat bala-bala alias bakwan, dan ini tepung kering buat balurin cuminya. Dan aku untuk bala-bala seperti biasa aku bikinnya nggak banyak ya teman-teman, jadi sekali habis aja, karena memang makannya juga cuman aku, Mas Akmal, dan Dede Yumna. Kadang Dede Yumna nggak makan. Kalau untuk bala-bala selama dari hari pertama puasa sampai dengan hari ke-10 aku selalu bikin ya, nggak pernah absen yang namanya bakwan sayur, karena memang suka, aku juga suka, Mas Akmal juga suka. Dan gak lupa seperti biasa aku kasih tepung beras biar dia itu kriuk teman-teman. Kalau digoreng tuh dia renyah. Kalau misalkan bakwan sayur ya pakai tepung beras. Terus ini untuk airnya aku pakai air dingin, sengaja untuk bulan puasa ini aku stok di kulkas air dingin. Kalau misalkan untuk bikin gorengan gitu dia nambah renyah. Dan gak lupa daun bawang aku sengaja kasih banyak. Ini daun bawang aku food prep kalau nggak salah udah 1 bulan, dan alhamdulillah awet banget ditaruh di freezer. Untuk bumbu halusnya aku pakai garam sama penyedap rasa, itu aja ya teman-teman.
Aku nggak pakai bawang putih, aku juga nggak pakai merica karena aku tuh mericanya masih utuh-utuh gitu, bulat-bulat. Jadi malas ngulek, makanya aku nggak pakai, skip aja. Kalau untuk teman-teman yang pengen pakai, bisa pakai, itu bisa nambah enak ya. Dan biasanya kalau ada kunyit bubuk, aku juga suka pakein kunyit bubuk, cuman karena lagi kosong di rumah nggak ada, akhirnya lewat aja ya teman-teman, aku nggak pakai kunyit bubuk. Kalau misalkan dikasih kunyit bubuk juga lebih cantik, warnanya tuh kuning gitu, merona teman-teman. Nah, ini untuk adonan bala-balanya udah jadi ya teman-teman, tinggal aku sisihkan dulu dan aku mau rebus sayur-sayurannya yang pengen aku jadiin pecel atau lotek ya aku bilangnya. Dan ini aku udah pakai bumbu pecel Sinti, itu tuh bumbu jadi ya, karena aku memang nggak bisa bikin bumbu gitu, jadi aku beli juga bumbu jadinya. Terus aku tambahin tuh cabai rawit, kencur, sama bawang putih, jadi biar tambah enak gitu teman-teman. Dan ini udah aku ulek, aku pakainya setengah saset aja ya untuk bumbunya tadi, karena cuman makan sendiri. Dan ini untuk sayurnya, aku kalau misalkan ngerebus sayuran begini nggak satu-satu teman-teman, jadi yang keras dulu aku rebus, nanti udah mateng yang keras aku masukin lah yang sayuran lain gitu. Jadi bertahap, yang keras duluan aku masukin, jadi nggak aku angkat langsung aku cemplung-cemplung aja biar hemat waktu gitu dan cepat. Terus ini udah jadi bumbunya, aku pakein jeruk limau ya biar tambah harum. Nah, ini untuk sayurannya, keningkir sama kangkung udah empuk ya, aku lanjut masukin togenya. Kalau toge kan nggak perlu lama-lama ya, dia dicelup di air hangat aja udah mateng, jadi aku nggak perlu pakein ngerebus selama banget gitu teman-teman. Nah, ini udah selesai, aku matiin kompor, lanjut aku angkat untuk sayur-sayuran yang aku mau bikin lotek. Jadi kalau misalkan masak nih, aku sambil-sambil teman-teman, sambil nungguin sayurannya direbus, aku ngerjain yang lain gitu. Jadi nanti satu selesai, semuanya juga selesai. Dan ini aku panasin, yang sebelah sini penggorengan aku mau pakai buat goreng cireng ya, sama bala-bala. Terus penggorengan jadul aku yang di sebelah kanan itu mau aku pakai buat goreng cumi. Nah, ini untuk sayurannya udah langsung aku aduk-aduk di bumbunya ya teman-teman. Nah, tara, udah jadi. Terus aku mau goreng cireng aku. Ini cirengnya ada 6, harganya murah. Tadi itu cuman Rp6.000, udah isi 6 dan isinya itu ayam pedas teman-teman. Biasanya kan kalau misalkan beli itu banyak pilihan ya, ada keju, ada ayam, terus ada juga kornet gitu. Cuman ini aku beli khusus yang ayam karena memang sisanya cuman ayam aja tadi tukang sayurnya bawa. Dan sambil aku nungguin cireng aku digoreng, aku lanjut balur-balurin cumi aku yang mau digoreng ya teman-teman. Ini aku pakai tepung kering dan aku pakai tangan ya, karena pakai garpu itu lama. Dan teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya ngelihat aku pakai tangan, ini tangan aku bersih ya. Sudah dicuci juga sebelum aku pegang cuminya. Dan ini aku cuman pinggir-pinggirin aja yang udah dibalur tepung ya teman-teman, jadi nggak banyak wadah. Untuk teman-teman semua yang memang pengennya masak tuh nggak banyak wadah, bisa di contoh nih ya kayak aku, jadi udah di pinggir-pinggirin aja yang udah dibalurin tepung. Nanti kalau misalkan balurin, pakai yang sebelahnya lagi. Yang pertama hemat waktu, yang kedua hemat perabot ya, nggak banyak cucian piring gitu teman-teman. Ngajarinnya bener banget ya. Dan ini cirengnya udah mateng, gorengnya sebentar aja ya teman-teman sampai berwarna coklat. Dan udah mateng, aku lanjut goreng bakwan sayur aku. Kalau untuk bakwan sayur sih ini kelihatan banget ya, baru digoreng aja dia udah crispy banget kelihatan ya teman-teman. Bisa coba pakai tepung beras sama yang namanya air es, itu bikin gorengan kita tuh renyah, awet, dan crispy. Terus gorengnya aku juga nggak terlalu mateng ya, jadi begini aja udah aku langsung angkat dan aku masukin periode yang kedua. Nah, ini untuk gorengan bakwan aku udah mau kedua ya, dan itu udah aku nyalain yang sebelah sana buat goreng cumi. Itu tuh aku udah masukin buat ngetes kepanasan ya teman-teman, panasan penggorengannya gitu. Kalau misalkan udah panas, aku langsung masukin semua. Nah, itu udah aku masukin sambil aku ngerjain goreng bala-bala yang sebelah sini. Aduh maaf ya teman-teman, aku biasa bilang bakwan sayur tuh bala-bala. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung gitu ya, apa sih bala-bala itu bakwan sayur ya, di sini bilangnya tuh bala-bala. Jadi aku udah biasa ngomong bala-bala, makanya udah susah gitu kalau mau ngomong bakwan. Makanya kadang
keceplosan ngomongnya bala-bala. Aduh ya ampun, harap maklum ya teman-teman, karena udah biasa bahasanya udah campur aduk begini tuh udah susah gitu ya. Nah ini udah mateng untuk bala-bala aku gitu, jadi aku mau ngerjain gorengan cumi aku. Ini kompornya udah aku matiin ya. Nah untuk cuminya ini cepet juga ya teman-teman, karena udah warna kecoklatan, tinggal kita angkat aja. Dan itu aku lanjut goreng yang kedua. Sambil aku nungguin untuk cuminya yang kedua mateng, aku mau siapin dulu minuman aku. Untuk minumannya ini seperti biasa, teh hangat lemon gitu, biar perutnya enak, karena memang kebetulan anak-anak kan nggak request es gitu ya teman-teman. Jadi udah aku bikin minumannya minuman hangat yang sehat gitu, jadi selain di perut tuh nggak kaget nanti habis kosong minum es, dan ini tuh juga sehat gitu, jadi anak-anak nggak cepet pilek batuk ya teman-teman kalau minuman hangat. Ini udah aku potong untuk jeruk lemonnya seperti ini aja, nanti aku peras sedikit, terus aku masukin gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau nyimpen, aku sih saranin nggak dimasukin ya untuk jeruknya, karena bikin pahit. Kalau cuman yang sekali konsumsi kayak aku memang buat bukaan, itu bisa dimasukin gitu, jadi biar sari-sari jeruknya yang masih kesimpan di dalam kulitnya itu atau buahnya bisa keserap air ya. Dan ini aku langsung aduk-aduk untuk bikin teh lemon tea-nya. Jadi udah praktis ya teman-teman, jadi langsung jadi. Dan aku peras seperti ini nih sampai airnya keluar, meskipun udah aku potong, jadi aku peras sedikit langsung aku masukin untuk jeruknya. Nah, untuk teman-teman semua di rumah saat ini masak apa untuk persiapan bukanya? Praktis-praktis kayak aku, atau masaknya agak sedikit susah-susah ya, yang pakai bumbu blender atau yang bikin macam-macam suguhan gitu. Kalau aku sih yang praktis-praktis aja ya teman-teman, karena memang basicnya nggak pinter masak gitu. Nah ini udah jadi semua ya untuk menu buka puasa aku. Ada lemon tea hangat, terus ada cireng, ada bawang sayur, ada lotek atau apa ya, kembarannya gado-gado lah. Terus ada juga cumi. Nah itu dia menu buka puasa aku hari ini teman-teman. Semoga menginspirasi ya buat teman-teman semua yang ada di rumah menu simpel aku kali ini. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.